tuh nggak gampang percaya. Betul ya? Betul, iya. Kenapa nggak dilihat dari auranya sudah kelihatan ya, Betul bahagia ya. benar atau pura-pura ya, atau pura-pura sekali. bahagia. Maka karena psikolog nggak gampang percaya, saya mau tanya, ayah, bunda yang datang hari ini bahagia mboten? Coba ini penerawangan Mama Loreng ini. Waduh, bahagianya kok kayaknya sudah mau mulai memasuki setengah bulan. Berbicara terkait dengan bahagia ayah dan bunda, tentunya tadi sudah disampaikan sifatnya subjektif, betul? Namun yang utama, ketika kita menjadi dan berperan sebagai ayah dan bunda, jangan sampai kebahagiaan kita ataupun ketidakbahagiaan kita berpengaruh kepada bagaimana anak kita mengejar kebahagiaan mereka, betul ya? Kenapa? Karena anak itu adalah sumber kebahagiaan yang jujur tidak ternilai. Namun terkadang yang terjadi adalah ketika orang tuanya tidak bahagia, maka orang tuanya yang menjadi sumber ketidakbahagiaan anak. Bagaimana itu bisa mungkin? Jangan kemana-mana, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut. Ini tepuk tangan dong. Tadi kalau sudah dikatakan bahagia, karena psikolog nggak gampang percaya, coba bahagia itu biasanya terlihat dari apanya sih? Sosok orang yang mengatakan bahwa saya bahagia Bu V, Mbak V, Bunda V. Kelihatannya dari apa ya? Senyum-senyum Bunda. Apanya? Rona wajahnya. Seperti apa ronanya? Sesungguhnya yang paling mudah untuk kita mendeteksi apakah kita bahagia hari ini adalah bagaimana senyum kita di pagi hari. Pagi hari, ayah, bunda bangun, mengucap syukur, terus mukanya masih mengkerut. Karena berpadu tadi malam, punggung-punggungan tadi malam, atau alhamdulillah, bersyukur masih bisa bernafas hari ini dan dibangunkan di atas kasur sendiri, betul ya? Di luar sana banyak di atas kasur. Yanda, di luar sana banyak yang terbangun di atas kasur. Rumah sakit. Oke, tepuk tangan dong. Baru kali ini Yandanya ada yang jawab rumah sakit. Yanda-yanda yang tempat saya sharing dulu, jawabannya langsung spontan, kasur orang lain. Hebat, aman Yanda. Berarti hari ini Biar aman Bunda. Tesnya tidak berlaku untuk Yanda di Yayasan PAUD Terpadu An-Nur. Tepuk tangan dong. Ya, di luar sana banyak sekali harta melimpah, betul ya? Kurang apa, tapi bangun di atas kasur rumah sakit. Nah hari ini mari kita hadirkan kebersyukuran. Saya selalu ajak untuk Bunda Yanda. Pagi hari itu sebenarnya kita lakukan yang namanya relaksasi kebersyukuran. Karena apapun yang terjadi, bagaimanapun proses nanti, kita tidak bisa prediksi, betul? Tapi yang bisa kita lakukan adalah memikirkan yang baik-baik. Insya Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Allah mengatakan, Ana inda dhoni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku, kata Tuhan, kata Allah. Artinya apa? Pagi hari, kenapa saya ajak untuk yang kemarin masih padu, biar letakkan dulu. Tapi apa? Hadirkan kebersyukuran. Kenapa? Karena impactnya luar biasa. Hasil penelitian kami terkait dengan kebahagiaan anak, ketika ditanya kepada 10 anak, 7 anak menjawab, I'm not happy. Kenapa? Bangun pagi aja, maaf izin, jujur nih, Yanda dan Bunda, siapa yang membangunkan anaknya dengan nada yang merdu? Sayang, sudah pagi? Hayo. Ya kan? Yang ada apa? Do tinggi, betul ya? Nathan, wis dibangunin loh. Nah,
Jadi anak bangun pagi aja sudah kaget. Padahal menurut ilmu pengetahuan terkait neurologi otak anak, ketika anak masih baru terjaga, gelombang otaknya masih penyesuaian, dan ketika mendapatkan stimulus berupa teriakan orang tua, otaknya langsung dan apa yang terjadi? Anak akan merasa hari itu adalah hari yang penuh dengan tekanan karena bangunnya sudah ditekan. Itu betul sekali, betul kan? Betul atau betul? Ayo, siapa yang bangunin anaknya pagi-pagi sambil dielus? Assalamualaikum ganteng. Alhamdulillah ada, insya Allah alhamdulillah ada. Hari ini sudah dapat satu tips ya. Anak bahagia itu berawal dari bangun paginya. Kalau bangun paginya, orang tuanya memanggil, membangunkannya dengan nada yang lembut seperti aliran atau lantunan ayat suci Al-Quran yang tenang, maka anak pun akan tenang. Oleh sebab itu, tips apa lagi ya? Bagaimana kita membangun keluarga dan generasi yang berkualitas dengan cinta? Karena sumbernya orang tua. Maka pagi hari orang tua bangun harus penuh dengan kebersyukuran. Alhamdulillah, gak apa-apa. Bariki mikir cucian, Bariki pikir menu apa. Tapi yang pasti hari ini kita bersyukur tidak dibangunkan di atas kasur rumah sakit. Maka bagaimana kebersyukuran? Kebersyukuran itu bentuknya dari pikiran, perasaan, dan perbuatan. Maka konteks bahagia. Bahagia itu tidak sekedar kata, melainkan aksi nyata. Siap? Tips pertama untuk memasukkan kebahagiaan di pagi hari adalah masukkan senyum 227 untuk diri kita. Apa 227? Pernah dengar ayah dan bunda? Pernah belum ayah? Bunda? Hari ini kita bagi ya. 227 itu ujung bibir kanan ditarik dari tengah. Nah ini kata kuncinya, kadang pikirnya 2 cm tapi nariknya dari sini ke sini. Wow, jadi kayaknya kok berat banget buffet, lebar banget. Enggak, 2 cm itu dari tengah hitungannya. Ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Dan kata kuncinya bersamaan, bukan bergantian. Sering terjadi ditariknya bergantian. Kalau bergantian itu nanti kalau mau yoga wajah boleh. Tapi kalau senyum kebersyukuran harus bersamaan. Ngaten nggih Mbah? Masya Allah, ada Simbah yang hadir hari ini. Senyumnya 22, 7-nya menopo. Ditahan 7, kelamaan bunda 7 menit. Keburu gosong gorengannya ya. Cukup 7 detik saja. Ngaten? Psikolog gak gampang percaya, siap untuk mempraktekkan 227? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Sekarang lihat teman di sebelahnya. Oke, dengan bunda dan atau yanda yang lain silakan berhadapan. Ayah, silakan berhadapan supaya biar kelihatan. Apakah senyum kita ini masih cukup menakutkan buat teman atau orang lain? Kalau teman orang lainnya sampai tidak senyum berarti cukup menakutkan atau memprihatinkan. Jadi silakan, psikolog gak gampang percaya, lihat wajah temannya. Jangan lihat saya, lihat wajah temannya. Ini mumpung parenting ketemu, mungkin selama ini gak pernah ketemu nggih. Belum berkenalan juga, jangan-jangan di sebelah kanannya, kirinya. Ya, waduh, ini kayaknya hari ini akan ada door prize dari saya senilai Rp50.000 langsung cash. Ya, tapi syaratnya
ketentuan berlaku. Sekarang lihat dulu wajah teman atau yanda bunda di samping kanan kiri. Pilih sepasang. Silakan pilih sepasang sudah. Lihat wajahnya beliau-beliau. Oke. Silakan untuk memilih pasangannya, tapi iya, ini contoh senyum jauh-jauh. ada di depan ini. Waduh. Oke, siap? Hitungan ketiga berikan senyum 227 panjenengan buat yanda atau bunda di samping panjenengan. 1, 2, 3. Oke, sambil jabat tangan, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Sekalian dalam waktu 10 detik silakan kenalan dengan teman kanan kiri muka belakang. Yuk, saya mau siapkan uangnya. Yuk, kurang apa coba? ayo, Yayasan Bu, berkenalan, Anur. Bu, dengan Wah, temannya. langsung bermodal. Silahkan berkenalan. Dalam waktu 10 detik berkenalan. Ini boleh berdiri loh, boleh berdiri kemana-mana boleh. Oke. Sudah. Kenalan nama dan nama anaknya ya. Jadi nama orang tua dan nama anaknya. Cukup nama panggilan saja. Oke. Asik ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Sampun? Sampun berkenalan yanda bunda? Oke. Door prize pertama. Waduh. Silakan buat yanda dan bunda yang berkenan untuk maju ke depan dan menyebutkan 10 nama teman yang dikenal di dalam pendopo atau di sambil duduk. Yuk, satu nama bernilai 5.000 ini. Ayo berdiri langsung bun, cepet. Sini bun, mari bersama saya. Oke. Wah, Ayo belum yang lainnya juga menghafal ya, nanti belum biar ada sah kesempatan. itu. kita dengarkan. Nyun sewu, bunda siapa dan nama anaknya siapa? Perkenalkan diri dan langsung menyebutkan 10 nama bunda atau yanda yang ada di dalam ruangan ini beserta nama anaknya, tapi sambil ditunjuk. Iya dong. Gak gampang loh 50.000 sekarang, betul ya? Lumayan buat beli lotek ini ya. Oke, yuk silakan bunda. Mohon izin Ibu. Monggo. Nami kula Tanti. Ya, saya ibundanya dari Arjuna. Oke, Bunda Tanti, bundanya Arjuna. Oke, langsung disebut 10 nama bunda dan nama anaknya. Mencoba dulu nih. Boleh. Berarti ini masih gini-gini nih. Apa mau kesini-sini atau mau kesini-sini lagi gitu ya? Oke, langsung ditunjuk bundanya atau yandanya dan nama anaknya disebutkan. Bu Erni. Nggih. Ibundanya dari apa tadi? Bu Erni, nggih, ibundanya dari yang anaknya lupa nanti yang ini Bu Iva. Ya, Ibu Iva. Ibunya Dari siapa ya tadi ya? lupa lagi. Nafi. Raffi, betul. Nggih. 1. Yang 2 Mbak Rini. Ibu Ibunya Bunda dari Rini. Mas Jaki. Mas Zaki, betul? Oke, 2. Alhamdulillah. Ayo Bunda Tanti bisa. Siapa ya? Mana? Mana? Ayo Bunda Tanti, diingat-ingat lagi tadi kenalannya. Tadi sudah kenalan belum? Bu Nur Afni ada nggak ya ini Bu Nur Afni? Mana beliaunya? Bu Afni. Ibu Nur Afni? Nggak ada Nggak ada, ternyata. Belum beruntung. Ya. Lu 2. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Tanti. Ayo, masih ada kesempatan, ternyata belum beruntung Bu Tantinya. Siapa yang mau? Ayo, lumayan buat beli
Lata. Nah, 10, saya kasih 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Balik lagi ke meja. Tenang, masih ada kesempatan yang lain. Tapi saya mau bertanya, Bunda Yanda, belum berkenalankah selama ini? Taunya cuma nama anaknya. Hari ini yuk silaturahim Family Day hari ini adalah kita insya Allah menjadi keluarga Tiljana bersama keluarga besar dari PAUD Terpadu An-Nur. Bismillah, nanti mulai kenalan ya. Tapi yang menarik nih, yang berani maju cuman Bu Tanti aja, Bunda Tanti. Yang lainnya, kowe wae, ora, kowe wae, ora, kowe. Padahal kalau anak kita, betul nggak? Biasanya nopo? Maju nak. Alah kadung kowe ora iso. Temenmu lo iso. Lah. Hari ini ternyata kita sebagai Yanda dan Bunda, yuk banyaklah melakukan introspeksi. Mungkinkah selama ini kita banyak menuntut dari anak kita? Betul ya? Kita sendiri belum memberikan role model sebagai apa? Orang yang berani maju. Orang yang berani untuk tampil. Selama ini kita berharap dan menitipkan anak kita ke PAUD Terpadu An-Nur untuk jadi berani tampil, padahal orang tuanya belum berani untuk membuka diri untuk tampil. Hari ini saya izin Feni Hidayat, di sini juga ada nomor handphone saya, dipersilahkan, silahkan dicatat. Insya Allah menjadi amal soleh kita, silaturahim ini menjadi pembuka rezeki. Panjenengan mau konseling, mau sharing, gratis, free of charge, nggak usah berpikir ke psikolog mahal. Lewat WA insya Allah akan saya balas. Kalaupun nanti ada gejala-gejala yang larinya mengarah kepada gejala yang membutuhkan profesional, artinya adalah psikolog klinis, biasanya saya akan melakukan memberikan arahan untuk mungkin dites ke psikolog klinisnya dulu. Hari ini saya meminta, berharap kita menjadi orang tua yang insya Allah masuk surga lewat jalur PMDK. Setuju? Amin. Lewat jalur undangan. Shoot. Wah, bagaimana caranya menjadi orang tua yang insya Allah masuk surga lewat jalur PMDK? Tentunya effortnya jauh lebih berat, lebih besar. Nah, di parenting hari ini saya ingin mengajak bahwa mari sedikit yang bisa kita lakukan sesungguhnya berdampak pada anak kita. Salah satunya tadi, tingkatkan sabar, turunkan standar. Bangun pagi, anak belum bangun, jangan lagi do tinggi. Sayang, assalamualaikum, selamat pagi anak bunda sayang. Tuh anak tuh gelombang otaknya yang masih jadi nggak apa-apa sedikit drama. Kenapa? Karena dulu mungkin kita juga lebih drama dari anak kita, cuman kita nggak ingat, betul nggak? Kenapa kita harus menuntut anak kita untuk seperti kita bangun langsung bergerak? Anak kita punya masa. Oleh sebab itu hari ini yuk, saya selalu katakan tingkatkan sabar, turunkan standar. Anak yang bahagia berawal dari orang tua yang bahagia. Siap untuk bisa memanage diri kita? Siap? Habis padu dengan suami, anak nggak usah sampai kena imbasnya. Suami kok belum WA yo, jaluk minta maaf tadi malam abis berpendapat berbeda, kok nggak minta maaf?
anak berantakan sedikit langsung wah, 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 nadanya langsung Hati-hati, anak itu adalah, kalau bahasanya di anak usia dini itu dia seperti spon. Makanya biasanya luka batin anak waktu kecil itu akan sangat terbawa sampai panjenengan mampu untuk menutup dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang berkali-kali, padahal hanya cuma satu. Dan itu saya rasakan, psikolog juga pembelajarannya luar biasa. Banyak teori yang digunakan, tapi kembali lagi ketika berbicara hakikatnya manusia emosi, betul ya? Sehingga di sini saya banyak belajar. Anak saya yang pertama sekarang SMA kelas 3. Tipenya beda. Yang katanya dibilang bintangnya sama, pasti kelakuannya sama, tidak. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua sama-sama Leo. Tapi beda banget anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua. Anak saya yang pertama Putri, karakter Putri. Betul ya? Itu tipe yang tidak suka untuk ditampil-tampilin. Tipenya seperti itu. Anak saya yang kedua paling hobi tampil. Hal inilah yang membuat kita harus belajar bahwa ternyata menjadi psikolog pun belajar dengan proses. Di parenting hari ini saya ingin berbagi bahwa semua kita akan berperan dalam proses pembentukan anak kita. Nah, siap tidak Bapak, Ibu, Bunda, Yanda untuk berproses? Bisa memanage diri, perasaan, tidak membagikan energi negatif kepada anak kita? Siap? Psikolog gak gampang percaya, mau tes lagi. Lawang tadi senyumnya aja masih. Kalau saya teriakan satu, tangan kanan tolong berikan ke teman sebelah kanan, tolong seperti ini. Oke. Nah, ini gambarnya. Yo. Kalau saya bilang 2, telunjuk tangan kiri letakkan di atas telapak tangan teman yang lain. Siap Yanda? Oke. Oke, yuk. 1. Oke. 2. Oke. Adik boleh gabung. Nah, Yanda telunjuknya kasih di adik. Nah, oke, boleh. Ya, boleh. 1, 2. Adik boleh tangannya, biar kakak taruh ini telunjuknya. Nah, adik begini, ya tangannya saya gini. Ya, iya, kakak boleh telunjuknya. Ya, siap. Tantangannya adalah kalau Yanda dan Bunda tadi mengatakan bahwa saya siap Mbak Fe untuk memanage hati saya supaya tidak gampang emosi. Nah, maka akan terlihat dari ketika saya teriak 3, Yanda dan Bunda bisa tangkap jari teman, tapi tidak tertangkap oleh teman yang lain. Wajib nyentuh ya, telunjuknya jangan mengambang. Nyentuh aja nggak perlu kilik-kitik. Oke, silakan bergabung Bun, monggo, biar seru, boleh. Yang dekat boleh bentuk lingkaran, boleh, biar sama-sama ketemu. Yuk, siap. Siap? Oke. Konsentrasi, ingat kalau 3 berarti harus bisa tangkap jari teman, tapi jangan sampai tertangkap teman yang lain. Siap ya? Oke, relax dulu, relax. Oh, sayang nangis. Oke, 1, 2, 3. Saya tadi baru teriak apa? Kok sudah pada heboh? Baru teriak ti loh Bun. Coba kalau kita bawa dari pengalaman kita, sering nggak terjadi kita belum anak kita cerita, udah, pasti nakal toh? Pasti kowe meneh, betul ya? Hati-hati, jangan. Sabar, dengarkan dulu, sabar dulu, oke? Gak apa-apa tadi baru contoh, sekarang yang betul. Fokus, relax tangannya di bawah, yo. 1, 2,
Batuk loh, batuk loh. 3. Siapa yang berhasil menangkap tapi juga ditangkap ada? Oke, tepuk tangan dong. Berhasil menangkap ya Bun? Oke, tapi tidak tertangkap? Tidak, alhamdulillah, berarti masih normal. Karena apa? Banyak orang tua yang ketika tadi saya teriakan 3, sibuk dengan pikirannya, sibuk dengan apa yang dia rasakan, tidak aware dengan lingkungan. Tapi hari ini sebagian besar malah lolos dari tangkapan temannya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Hari ini dan kedepannya Bun, kenapa sih menangkap jari? Menangkap jari saja tadi, ada nggak ketika saya teriak 3 panjenengan mengatakan monggo tangkep mawon, wes lemes iki? Nggak ada, betul ya? Wong baruti dan batuk saja sudah refleks. Artinya secara bawah sadar kita, semua dari kita ingin mencapai yang terbaik, betul? Tapi kenapa ketika saya teriak terus yang sudah berhasil nangkap kita katakan tidak atau belum benar? Karena tidak sesuai aturan, arahan bahwa tunggu 3 dulu, jangan sama. Kita ingin anak kita jadi hebat, betul nggak? Punya goals. Tapi kalau cara kita, bagaimana kita mewujudkan goals itu tidak sesuai dengan tahapannya, apa yang terjadi? Bubrah semua. Yanda, Bunda, hari ini saya ingin berbagi bahwa anak kita ternyata memiliki tahapan perkembangan masing-masing. Di usia PAUD bagaimana kita berkomunikasi? Nanti di usia dia sudah memasukin sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, bagaimana cara kita untuk menyampaikan informasi? Tahapan sama, 1, 2. Kalau belum 3, santai dulu. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena ketika kita terburu-buru dan melewati tahapan itu, dampaknya 2. Anak itu bisa sukses, namun kita harus punya effort yang lebih. Apa? Salah satunya untuk anak-anak yang, maaf, kapasitas responnya lebih baik daripada teman usianya, akhirnya kan harus masuk akselerasi, betul? Sekolah khusus, betul? Itu effort lebih. Kalau kita melewati tahap perkembangan anak dan menghasilkan anak yang gifted. Tapi yang paling fatal adalah ketika kita justru menghancurkan kepercayaan diri anak kita karena kita tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka dengan cinta. Hari ini izinkan saya untuk berbagi, tapi saya ingin menyamakan dulu. 1, 2, 3. Apa? Bunda Yanda. Hari ini dan kedepannya tidak perlu kita bandingkan diri kita dengan orang tua yang lain, betul ya? Terkadang kita langsung mengatakan bahwa, loh anak sana bisa, anak saya kok baru masuk tahap ini aja. Tahap perkembangan anak itu luas. Mungkin anak di sana bisa baca dulu, Bunda, tapi anak kita aktif secara kinestetik, olahraga. Jangan terlalu dipus untuk membaca dan berhitungnya. Kenapa? Biar dia berproses di situ. Jadi hari ini dan kedepannya, yuk dari keluarga besar Yayasan PAUD Terpadu An-Nur, kita bangun keluarga di Indonesia atau di DIY. Saya selalu katakan harus lebih baik. Jadi bahagia, berubah itu tidak hanya kata tapi aksi nyata. Ada gerakan di dalamnya. Kenapa 2 jempol ke dalam diri, Bu V, Bunda V, Mbak V? Siapa yang bisa membuat berubah diri kita untuk lebih baik? Diri sendiri. Penghargaan orang itu hanya
bonus. Tapi kita bahagia dengan apa yang sudah kita lakukan, cukup. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang tua yang lain. Berproseslah, tetap bertumbuhlah. Hari ini untuk kita semua, keluarga di DIY harus lebih baik. Coba mana suaranya? Keluarga di DIY kalau masih ada, harus lebih baik. Besok kalau anaknya juga lemes jangan marah lo ya. Jangan dibilang, ayo dong nak, ayo. Lah wong orang tuanya aja lemes kok. Oke, harus lebih baik. Coba, keluarga di DIY harus lebih baik. Keluarga di DIY harus lebih baik. Dan insya Allah masa depan tarik dari atas, sukses. Masa depan, sukses. Masa depan, sukses. Masa depan, sukses. Kenapa dari atas? Nah kalau psikolog bikin gerakan itu enggak cuman bergerak tapi makna. Kita dari atas niatkan semua usaha kita. Membesarkan, membimbing, mendidik anak kita. Harapannya kepada Allah goyatuna, Allah tujuan kita. Bukan kepada penghargaan makhluk. Kalau kita berharap penghargaan makhluk, maaf, nanti cenderungnya apa? Anak sana menang drum band, anak kita disuruh ikut drum band, padahal bukan passion dia. Anak sana pinter olimpiade matematika, anak kita kudu les lebih hebat dari dia. Itu kalau kita berharap kepada makhluk. Maka tarik ke atas, sukses. Harapannya apa? Allah selalu bersama kita, menguatkan niat kita dan langkah kita untuk menjadi orang tua yang bermanfaat dan juga memegang amanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Setuju ya? Masa depan, masa depan, masa depan. Keluarga di DIY, masa depan. Tepuk tangan dong. Bismillah, ini belum masuk materi, baru pembukaan aja lama ya. Oke, biar seneng. Jangan langsung materi nanti tegang. Hari ini dan kedepannya saya mau bagi pantun buat Bunda dan Yanda sekalian. Pagi-pagi makan pecel, jangan lupa kerupuknya ramba. Hari ini niatkan dunia nek kecekel, insya Allah akhiratnya kecanda. Tepuk tangan dong. Yuk, bagaimana cara menghasilkan dunia yang sukses, dunia yang dan akhirat yang bisa juga bahagia? Satu, tangga kita yang sebenarnya sudah dibuat Allah adalah dari keluarga. Maka dikatakan, Yanda Bunda izin tidak bermaksud menggurui, hanya mengingatkan. Ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Dan di dalam pernikahan, ketika dikaruniai sebagai seorang ayah, seorang bunda, maka sesungguhnya menjadi sebuah keluarga, dan itulah harta yang paling berharga. Masih ingat lagu? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah mutiara yang paling bermakna, puisi yang paling bermakna. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Alhamdulillah kita bertemu hari ini untuk semakin menguatkan. Tidak ada harta yang paling berharga selain keluarga. Dan dari keluarga sesungguhnya tadi saya sudah sempat buka. Keluarga menjadi pondasi dasar, pondasi awal anak berkualitas. Bangun pagi, orang tua nggak ketemu ustazah dan ustadz bunda. Tapi apa? Mendengar suara orang tuanya memanggil. Kalau bunda izin sedikit mungkin punya waktu membaca tentang hipnoterapi. Otak kita
punya gelombang macam-macam. Ada gelombang beta, betul ya? Gelombang alfa, gelombang theta. Beta itu yang sekarang Bunda lakukan bersama saya ini, gelombang sadar. Gelombang sadar itu apa? Banyak distorsinya. Suara saya ada distorsi dari lapangan, betul ya? Jadi suka kecampur. Nah, gelombang alfa itu adalah ketika kita mulai merasa rileks. Biasanya dalam keadaan ketika kita sedang santai, kemudian kita dengarkan alunan-alunan musik. Nah, itu akan cepat informasi terserap. Nah, yang paling bisa Bunda gunakan dalam hipnoparenting buat anak Bunda dan Yanda, gunakanlah gelombang theta. Kapan gelombang theta? Ketika Yanda dan Bunda menidurkan anak Yanda dan Bunda, dia kelip-kelip begini. Terus sudah sempat tertutup, terus tangannya dia sudah. Tapi ketika Bunda dan Yanda membisikkan sesuatu, jadi anak soleh ya sayang, itu masuk. Saat yang paling bagus Bunda memasukkan itu. Sama ketika dia dalam posisi baru bangun. Jadi kalau Bunda pagi sudah teriak, Nathan bangun, dia dari theta langsung ke beta Bunda. Kagetnya jauh, padahal apa? Gelombang itu dari beta, alfa dulu baru theta urutannya. Jadi ketika dia langsung Bunda teriakkan, dia jeblok dari theta langsung jadi beta, kaget. Itulah yang membuat hari dia menjadi tidak menyenangkan. Makanya saya selalu katakan pendidikan karakter pertama itu dari rumah. Bagaimana kita berkomunikasi. Saya belajarkan itu ke apa? Praktekkan anak saya yang pertama dulu waktu saya masih baru lulus. Penuh dengan tuntutan, wah, pekerjaan, sebagai dosen, sebagai psikolog. Wah, pengennya segera rampung semua. Dan kebetulan gak ada ART waktu itu. Jam segini anak harus sudah mandi, jam segini sudah makan, jam segini sudah diantar. Kita sudah siap dengan jadwal. Padahal anak bisa saja drama pagi, betul ya? Dan yang terjadi apa? Ketidaksiapan kita. Akhirnya kita bebankan ke anak. Kakak, gini. Anak saya yang pertama dampaknya adalah dia menjadi anak yang introvert. Padahal sama-sama lahir Leo, dibesarkan oleh Leo, terbuka, tapi introvert. Anak saya yang kedua, saya akhirnya belajar tentang hipnoparenting, tentang bagaimana saya harus menggunakan nada dalam berbicara dengan anak. Akhirnya apa? Anak saya yang kedua, saya nggak usah ngomong, dia tahu kalau saya lagi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saya diem aja. Bunda sedih ya? Bima buat salah ya sama Bunda? Enggak nak, Bunda cuman lagi ada yang dipikirkan. Tetap semangat ya Bunda ya, kuat. Itu anak yang kedua. Kenapa? Karena ternyata saya cobakan yang tadi saya bagi sama Bapak dan Ibu. Saya gunakan gelombang theta setiap dia mau tidur. Untuk apa? Masukkan. Anak soleh ya, adik hebat. Bunda bangga sekali sama adik. Itu di situ. Jadi kalau bangun pagi panjenengan sudah teriak, ingat dia dari theta langsung ke beta, kaget. Hari ini kita jadikan suara kita. Yanda, Bunda, coba. Saya nggak mau banyak teori. Coba suara Yanda, Bunda. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. 1, 2, 3. Yanda, coba. Jadi tugas membangunkan nggak cuman Bunda, Yanda juga. Coba Yan. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Yang di belakang Yandanya mau saya hampiri, oke. Coba Yanda, izin, pura-pura nggak lihat. Coba. Selamat pagi. Apa tadi? Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Ayo bangun. Ada tambahan, ayo bangun, iya kan? Oke, Bunda coba Bunda.
Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Saya mau tanya sama Yanda dan Bunda, ketika Yanda dan Bunda mengatakan, menyampaikan kalimat yang seperti itu, apa yang ada dalam perasaan Yanda Bunda? Tenang, betul nggak? Kerompyangan cucian piring ketika masuk kamar. Assalamualaikum, selamat pagi sayang. Itu impactnya ke kita aja udah tenang dulu, betul nggak? Apalagi anak kita yang masih dari teta, gelombang teta masuk ke beta untuk sadar. Jam berapa Bunda? Jam 6 sayang. 5 menit lagi, oke 5 menit ya. Kita baru bisa masuk lagi. Buffet. Tapi kadang saya berbicara kadang. Itu sesungguhnya menjadi alasan yang bisa membuat pembenaran untuk kita. Tapi kembali lagi, ketika Bunda mengatakan selamat pagi sayang, ayo bangun, kita aja tenang, apalagi anak kita. So, kenapa alasan tapi itu bisa merubah kita? Coba besok Bunda eksperimen deh. Bangun pagi, Bunda teriak dari luar, Nathan bangun! Wes siang deh! Apa yang terjadi pada diri kita? Jantung deg-deg, betul nggak? Diri kita saja udah bisa dapat impactnya, apalagi anak kita. Hari ini yuk, perlu Bunda dan Yanda pahami. Anak kita masuk usia dini, itu sudah mulai terpapar yang namanya dunia digital, betul? Kita larang dia untuk main HP di rumah. Dia main dengan temannya tidak dilarang orang tuanya. Apakah kita mau marah anak tetangga kita, anak orang lain? Tidak. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Pahami bahwa ini adalah sebuah realita, tapi bagaimana kita untuk bisa memahami itu? Maka kita harus siap. Siap dalam hal perubahan. Apa itu? Kita udah terbiasa besok kalau ada masalah. Gimana ya? Bu Feni kemarin cerita tentang hypnoparenting. Gunakan kemudahan akses internet. Ada musik-musik hypnoparenting, buka. Anak saya dari kecil, anak saya kita punya batasan. Jadi Senin sampai Jumat dia tidak boleh pegang HP. Kalaupun mau pegang HP, dari saya ada di rumah. Jadi jam 6 sampai jam 9. Sampai sekarang itu dilakukan. Nah itu komitmen. Tapi apa? Selain itu suka untuk berbagi. Bahwa satu, saya suka bagi reels atau informasi kalau main HP terlalu lama matanya bisa sakit. Tapi menggunakan apa? Bahasa yang tidak mengancam, kan banyak. Ada yang dari kartun-kartun, betul ya? Kemudian setelah itu ajak diskusi. Nah itu sebenarnya kemudahan internet yang bisa kita gunakan. Jadi jangan hanya melihat dari sisi yang negatif. Tapi yang utama adalah kita harus paham bahwa dunia internet itu ada di sekeliling kita. Pertanyaannya, kita siap tidak? Apakah kita mau menjadi orang tua yang manajemen by pokoe atau orang tua yang komunikatif? Siap Yanda dan Bunda untuk menjadi orang tua yang berubah? Siap? Mau berubah atau punah? Kenapa saya bilang punah? Banyak orang tua yang ngeluh sama saya, Bu Fe, anak saya kok kayak gini ya, aku jadi suka migrain. Aku mah kambuh terus Wah. Lama-lama kalau migrain terus, minum obat terus, betul nggak? Punah mboten? Punah, glek, ngiung, selesai. Tapi apa? Ayo kita berubah. Pahami anak kita, ajak komunikasi dengan cinta. Tapi syaratnya bisa nggak kita mengelola diri kita dulu? Nggak semudah menangkap jari loh. Siap? Siap? Psikolog nggak gampang percaya. Saya mau ngelihat bagaimana kemampuan, otak kanan dan otak kiri Bunda untuk bisa balance. Kapan kita menggunakan bahasa cinta, kapan kita tegas. Saya dengan anak saya juga tegas. Tidak semua yang, iya sayang,
Tapi apa? Ketika itu saya bilang, Bunda sedih kalau kakak atau adik melakukan ini. Media sosial itu untuk ini. Bunda bangga kalau adik pakai media sosial untuk memotivasi. Itu tegasnya saya seperti itu. Karena dia sudah, anak kedua saya udah tahu kalau saya marah, saya cuma diem, dia udah bingung. Tapi kalau saya masih menyampaikan, berarti masih sayang. Itu cara saya untuk tegasnya ada 2 tipe. Seperti itu dan itu tidak mudah, itu dilatihkan. Kegagalan anak pertama membuat saya untuk banyak belajar. Jadi anak saya yang kedua sekarang SMA, baru bisa naik sepeda motor, apa-apa nggak berani, buat bayar ke kasir Indomaret aja dia sangat tidak mau. Itu anak saya yang pertama, makanya di situ saya belajar. Ada yang aneh, ada yang salah. Teori-teori yang saya sudah belajar ternyata tidak bisa saya gunakan. Di anak kedua, belajar. Belajar dan belajar. Siap untuk kita terus belajar? Siap untuk otak kanan dan otak kiri kita dilatih balance. Abis marah sama suami, jangan dibawa ke anak. Anak nggak salah loh. Ketemu anak, tingkatkan sabar, turunkan standar. Kalau masih bete, langsung lihat cermin. Senyum 227. Ingat masih berantem sama suami. Langsung yel-yel. Masa depan sukses. Loh guyu loh. Lah kita aja bahagia. Bahagia itu kita yang ciptakan loh. Beneran. Suami saya long distance marriage, kami 19 tahun, sering berdebat lewat telepon pun. Pas pulang saya selalu masuk garasi. Saya bikin gitu. Masa depan sukses. Turun. Halo, assalamualaikum sayang. Padahal bar padu. Jangan sampai anak kita bawa. Tapi syaratnya panjenengan harus bisa teknik ini. Sederhana. Yuk, tangan kanannya dikepalkan. Putihnya menghadap ke dalam. Kalau dua-duanya hitam sudah takdirnya ya. Silakan keluarkan jempol. Oke, diganti kelingking. Saya cari lagu musiknya biar semangat. Sekarang diganti jempol, diganti kelingking. Yo, ikuti apa yang saya katakan ya. Jempol, kelingking, kelingking, jempol. Jempol, 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 kelingking, jempol. Ayo, mulai kaku-kaku, asam urat itu ya. Bukan apa-apa, oke. Baik. Ya. Kanan ini kita. Tangan kanan jempol, tangan kiri. Tangan kanan jempol, jempol kelingking, jempol kita. Tangan kiri ibarat kata adalah kenyataan. Oke. Biasanya antara harapan dan kenyataan sama tidak? Tidak. Siap untuk ngelola itu? Jangan bawa emosi, jangan rubah sampai nada do tingginya keluar. Oke? Sekarang tangan kanan keluarkan jempol, tangan kiri keluarkan kelingking. Yo. Saya punya lagu. Yo, jempol kanan, kelingking kiri. Gampang atau mudah?
Tapi di antara Bunda dan Yanda saya lihat nggak ada yang lemes aku. Nggak ada, semuanya berusaha meskipun apa? Pede. Jempol. Kelingking. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ada usaha. Begitu juga bagaimana usaha kita hari ini dan ke depan. Bagaimana menyiapkan segala perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah Yanda dan Bunda, bagaimana kita memantapkan pengasuhan kita. Bagaimana memantapkan pendidikan kita dan pengawasan kita yang dengan cinta. Oke? Ketika kita berbicara pengasuhan itu sekali lagi saya selalu katakan interaksi total antara orang tua dan anak. Jadi, kalau berbicara interaksi total, mohon izin, jangan Bunda pikir bahwa harus lama. Tapi makna interaksi total itu tidak boleh ada iklan antara kita. HP jauhkan. Apa? Supaya nggak ada suara Shopee, ganggu interaksi total tadi. Tapi apa? Saya selalu katakan setiap hari bangun interaksi total untuk membangun pengasuhan itu minimal 30 menit itu udah bagus. Tapi katanya apa? Nggak boleh ada iklan. Makanya biasanya kalau saya dengan anak usia yang sekarang, saya gunakan makan malam itu adalah interaksi total kita. No HP di meja makan, no bawa game di meja makan. Tapi apa? Kita total cerita, bahagia nggak hari ini di sekolah sayang? Supaya apa? Parenting atau pengasuhan itu yang namanya interaksi total itu nggak boleh kita jadikan anak kita jadi kedua. Jadi kalau memang punya 30 menit saja, maka 30 menit mau itu nanti ada telepon, biarkan dulu. Tapi apa? Selesaikan obrolan kita dengan anak kita. Yang sering terjadi apa? Suara telepon, bentar nak ya, bentar nanti kita sambung lagi. Hilang interaksi total, nggak boleh. Interaksi total itu 30 menit aja sebenarnya udah paling maksimal. 10 menit boleh, tapi apa? Total. Kita dan anak nggak boleh ada iklan. Itu yang terkadang sulit kita lakukan, betul nggak? Ngobrol tapi di depan TV, no. Berarti itu kita belum melakukan pengasuhan proses interaksi total. Kita mengasuh, tapi bukan melakukan pengasuhan. Gitu ya, Yanda dan Bunda. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan interaksi total? Apapun yang kita lihat dengan anak kita, lihatlah dari sisi yang luas. Jangan lihat dari sisi yang kecil. Kalau anak kita cerita, anak saya, Bun, aku nggak mau potong rambut, aku pengen gondrong. Kita langsung ngomongnya, nanti dimarahin guru loh, ya kan? Nanti adek diginiin loh, giniin. Lihat dari sisi yang umum. Apa? Oh, kenapa adek? Gak mau potong rambut nak? Gak gatel? Biasanya gatel. Enggak, aku lebih pede. Nah, sekarang ada yang namanya model apa gitu. Kalau dulu kan cesmek ya, model pendek terus cepak gitu kan. Nah sekarang ada model lagi, dia bilang apa gitu. Oh oke, baik. Bunda kasih izin tapi kita kesepakatan, oke? Apa kesepakatannya? Boleh 1 minggu aja, nanti Bunda izin sama Bu Guru. Nanti setelah 1 minggu kita kembali lagi kepada model cemek, ya kan? Oh ya, ada kesepakatan di situ. Jadi jangan membawa seperti kita ngelihat gambar ini. Bunda Yanda yang dilihat gambar ini apa? Di layar? Bundaran hitam. Yang di layar? Apa? Andeng-andeng, tai lalat. Boleh apapun yang dilihat di layar? Titik hitam. Apa? Yang tampak di layar? Lingkaran hitam. Oke, pertanyaan saya. Apa yang tampak di layar? Berarti layar itu kan besar ya, ini ya. Putih dengan hitamnya apa? Banyak atau besar yang mana?
putih, tapi sebagian dari kita langsung fokusnya ke hitam. Itu adalah mindset. Dan kebanyakan anak-anak yang dididik dengan orang tuanya yang cenderung melihat negatifnya dulu, tidak memberikan kesempatan dia untuk bercerita apa dari sisi lainnya dia, maka akan membentuk anak yang selalu melihat negatif. Makanya tadi saya katakan hati-hati jadi orang tua yang manajemen by pokok Kenapa? Kita punya niat goals bagus, mencapai, menangkap jari, tapi tahapan kita salah. Baru T aja sudah bergerak, bubrah kan? Sama. Kita pengen anak kita dididik untuk taat aturan, betul? Seperti anak saya tadi, nggak boleh gondrong, di sekolah marah. Tapi apa? Kita langsung mengatakan harus, tapi tidak memberikan kesempatan dia untuk menyampaikan dulu versi dia. Sehingga apa? Nanti ke depannya dia jadi anak yang tidak akan berani menyampaikan pendapatnya. Karena apa? Nanti aku disalahin. Jadilah orang tua yang selalu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Itu bagaimana cara kita untuk bisa melakukan 3 hal ini, Bunda. Kenapa? 3 hal terkait pengasuhan ini harus mengajak kita untuk berpikir lebih luas. Karena anak-anak yang terlahir dari orang tua yang manajemen by pokok itu akan cenderung limiting belief, nggak beranian. Oh, nanti takut salah, tunggu kata bunda aja, menurut ayah aja. Dan paling bahaya, kalau sudah dewasa dia akan menjadi generasi terserah. Kalau jadi generasi terserah sudah selesai. Apa terserah? Kak, mau ini? Terserah aja. Kak, itu bagus nggak? Terserah. Terserah, nah itu udah bahaya. Karena dia sudah tidak mau menggunakan kemampuan berpikir dia untuk menganalisa sesuatu. Berawal dari manajemen by pokok Sehingga bagaimana kita sebagai orang tua hari ini dan ke depannya? Pembentukan yang paling bisa kita lakukan mulai dari anak usia dini itu adalah pembentukan secara emosi. Karena emosi itu mempengaruhi semuanya. Nah, bagaimana untuk kita bisa tahu sebagai orang tua yang paham tentang tumbuh kembang emosi? Maka kita harus menjadi orang tua yang jangan kemana-mana. Sekali lagi saya mau ngecek, siap Bunda untuk menjadi orang tua yang mau terus belajar? Mau terus bertumbuh? Psikolog gak gampang percaya. Nanti selain Bunda yang lagi ngomong, saya undang untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Yuk berdiri biar gak capek. Oke, Ustazah Mus, kemarin saya nitip tali. Kalau tidak ada saya bagikan tali saya. Langsung berhadapan, berdirinya berhadapan. Ya, kemudian nanti tolong yang satu pegang warna merah, yang satu pegang warna biru. Setelah diterima Bunda dan Yanda, silakan saya minta tolong Bunda dan Yanda untuk ikat tangan teman di depannya dengan tali yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi yang tadi pegang merah dan pegang biru, silakan diikat bentuk borgol. Contoh ya, saya izin untuk memberikan contoh. Saya pegang biru, Ustazah Mus pegang maaf. Maaf, Ustazah Rini pegang merah. Maka saya akan ikatkan seperti ini ke Ustazah Rini. Ada jeda ya, tapi jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar. Seperti ini. Bentuknya borgol seperti ini yuk. Oke. Ya, jadi Ustazah Rini sudah saya ikat. Oke, kemudian apa? Yang biru punya saya taruh di dalam sini. Ya, kemudian Ustazah Rini ikat ke saya. Ya. Ini ya Bu, kanan kiri. Ya. Jangan terlalu kencang ya, nanti kasihan temannya. Oke, boleh.
Oh ya, izin. Talinya boleh diberikan ke Bunda ada. Jadi bentuknya seperti ini Yanda dan Bunda. Sudah ya? Sudah terikat kan? Oke. Yanda belum dapat pasangan ya? Berarti sama Yanda sama Yanda aja ya? Oke, nanti seperti ini Yanda dan Bunda. Oke, ya. Saya akan melihat bagaimana cara Yanda dan Bunda ketika menghadapi tantangan anak dengan emosi yang bermacam-macam. Nah, akan terlihat dari kemampuan Yanda dan Bunda melepaskan ini. Jadi nanti Yanda akan dan Bunda hanya terborgol dengan tali masing-masing, tapi tanpa membuka tali di sini. Jadi nggak boleh ngebuka tali di pergelangan. Dan Oke ya, jadi tidak boleh membuka tali yang ada di pergelangan dan tidak boleh membukanya juga begini juga tidak boleh, nggak boleh. Hah? Ya, yang sudah paham nanti dulu Yanda. Oke, berarti Yanda sudah punya ilmunya. Oke, siap? Ustazah Rini boleh? Waktunya terbatas sampai musik ini berakhir ya. Oke. Siapa yang sudah berhasil? Oke. Ada Bunda yang masih belum berhasil, masih terikat terus? Kayaknya sampai pulang ya. Cluenya lewat lubang yang kecil. Apa itu? Ini. Masukkan gini. Masukkan gini. Oh, boleh gitu ya. Iya kan tadi nggak ngeluarin ini dan nggak buka ini. Ya Allah. Ya Allah, coba diulangi ya Allah. Coba. Tapi ada strateginya, talinya tidak boleh terlipat. Kalau talinya terlipat jadi nanti bulet lagi. Oke, baik, tepuk tangan dong. Nah, sip. Boleh talinya boleh dibawa pulang kalau itu nanti biar latihan sama suami ya. Jadi kalau nggak berhasil keikat terus. Baik, silakan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Masa depan. Masa depan. PAUD Terpadu Anur. Yang tadi sehat. Apa tadi yang di depan? Sehat maju bersama. Kok jadi mirip salah satu paslon? Oke. Yanda dan Bunda izin sama ketika kita ingin berusaha mempelajari emosi anak. Betul ya? Kadang kenapa sih kita sulit? Seperti kita main tali tadi. Apa yang terjadi ketika Bunda dan Yanda dapat tantangan tadi? Sebagian besar dari kita, satu, belum punya ilmunya tapi sudah langsung beraksi, betul nggak? Sekali teman sudah kegini-gini masih juga, masuk gitu kan. Sudah sekali gagal, dua kali gagal, masih aja nyerimpet ke wong liya. Padahal kita nggak tahu ilmunya, betul nggak? Jadi untuk satu hal yang kita tidak pahami, satu kali, dua kali gagal, udah. Tapi setelah itu jangan lagi terus mengulangi kegagalan tersebut.
hari ini dan kedepannya kita udah tahu bangunin anak dengan nada do tinggi itu ternyata membuat gelombang teta langsung jadi beta, kaget, anak jadi shock. Akhirnya besok jangan lagi, betul nggak? Ternyata ngebuka borgol gampang atau susah? Susah? Gampang loh, nggak usah pakai begini-begini barang kan? Cuman mak klituk ketika sudah tahu ilmunya. Nah, disinilah saya ingin berbagi sedikit ilmu yang mungkin bisa kita terapkan bersama. 1, pahami bahwa perkembangan emosi itu sangat dipengaruhi faktor ekonomi, biologis, pola asuh, dan lingkungan. Tapi yang paling berpengaruh adalah lingkungan dan pola asuh. Siapa itu yang berperan? Kita. Nah, bagaimana caranya Mbak Fe? 1, Yanda dan Bunda, kita harus pahami 5 fase perkembangan emosi anak. Nah, anak-anak Yanda dan Bunda itu sekarang masuk di usia 36 bulan sampai 72 bulan, yaitu 3 tahun sampai 6 tahun. Apa? Sebenarnya di masa ini mereka membutuhkan kesempatan untuk kita itu meningkatkan inisiatif dari dia. Terkadang kan kita selalu, sini aja mama yang ikatin tali sepatu, tanpa kita belum dulu nyoba kemampuan anak sampai mana nih. Dek, sini dek, ikat tali sepatu dong. Oke, coba ada masukin tali yang ini. Libatkan inisiatif itu. Jadi bukan berarti anak dibiarkan tidak pakai tali sepatu, salah juga. Tapi bahasanya adalah bentuk inisiatif. Jadi bukan semua-semua kita, tapi bentuk inisiatif. Dek, tali sepatunya coba, ini Bunda ikat yang ini ya, Adek ikat yang ini ya. Yore, berhasil. Inisiatif muncul. Jadi apa? Buat anak itu bertanggung jawab dan terlibat. Ini di anak usia segini. Jadi kalau anak kita banyak tanya, bagus. Jangan, wes meneng aja toh. Kita kemana ya Pak? Kita kemana Bunda? Itu apa Pak? Itu apa Bunda? Diem aja lah, pusing Bunda. Nah itu gak boleh kalau di anak usia ini. Kita yang harus bangun inisiatifnya dengan melibatkan mereka. Dan memberikan tanggung jawab. Nah anak sebelumnya, sebelum 3 tahun itu adalah berikan kesempatan untuk mengeksplorasi, tapi dengan pengawasan. Anak usia 1-2 tahun atau 18 bulan, dia butuh kepercayaan. Makanya anak bayi itu kalau habis nangis, lagi kita langsung hadir. Karena itu memunculkan bahwa aku diterima, ada orang yang melindungi aku. Masuk usia 18 bulan sampai 36 bulan, mulai masuk merangkak-merangkak, meraba-raba, jangan disentak. Kalaupun misalnya rumah kita penuh pecah belah, berarti bukan anak kita yang disentak. Tapi apa? Pecah belahnya yang disingkirin dulu. Toh masanya nggak lama kok ayah dan bunda. Kita kan kangen gitu loh dengan masa-masa itu. Nah, sampai dia 36 bulan sampai 72 bulan tadi bangkitkan inisiatif dan rasa bersalah itu harus. Jadi di sekarang ini di usia PAUD, izin saya sangat tidak setuju dengan ketika anak main di halaman tetangga motel atau mematahkan apa itu namanya tanaman, terus tetangga udah nggak apa-apa masih anak-anak. Kita sebagai orang tua yang sudah ikut parenting hari ini punya kewajiban memunculkan rasa bersalah. Bukan memarahi anak, tapi apa? Dek, coba lihat tanaman yang sana bunganya bagus kan? Lah ini tadi tanaman yang adek patahin nanti nggak bisa berbunga. Kasian, besok kalau kesini mainnya hati-hati ya tanamannya tante, jangan sampai patah. Iya bunda. Jadi dijelaskan. Yang sering terjadi itu kita malas ngejelasin, betul nggak?
kenapa begini, kenapa begitunya itu kita malas ngejelasin. Nggak boleh, anak ini masih dalam masa ini loh. Anak itu harus punya inisiatif dan bagaimana membangunnya dijelaskan. Kadang kita sudah apa? Patah kan? Bunda udah bilang besok nggak boleh main ke sana lagi. Akhirnya anak malah lebih suka main game di dalam rumah, betul nggak? Karena katanya bunda aku nggak boleh main di sana nanti matahin. Bukan itu, tapi dijelaskan, ya. Sampai ke tahap anak saya 5 SD, maaf. Kadang dia suka copy paste, terus dia kirim di status dia gini, terus saya selalu pantau. Terus saya bilang, Dek, kok ada kalimat ini ya? Dia udah sadar kalau ada salah. Jadi saya berbalikan pertanyaan dulu, kok ada kalimat ini? Tapi itu bukan toksik bunda. Dia sudah pakai bahasa toksis, kelas 5 SD toksik. Tapi nak, status adek dibaca orang lain. Bunda seneng loh kalau media sosial itu dipakai untuk hal-hal yang memotivasi. Oke, aku hapus sayang gitu. Karena dia sering baca WA saya dengan suami saya ada kata sayang di belakang. Bima hapus sayang, terus dia capture, sudah Bima hapus sayang. Hal-hal seperti itu. Jadi apa? Masukkan ini ketika dari kecil itu mereka bisa tahu inisiatif dan rasa bersalah. Namun jelaskan, kenapa saya salah bunda? Apa yang harus saya lakukan kemudian bunda? Jangan langsung. Gak usah main ke sana lagi. Wah, malah jadi nggak sosialisasi, ya kan? Itu dia. Kemudian yang kedua, biasakan. Jadi yang pertama kita pahami bahasa, pahami tahapan perkembangan emosi. Sudah ya? 1 sampai 18 bulan. 18 bulan sampai 36 bulan beda lagi. 36 bulan sampai 72 bulan, 6 tahun beda lagi. Itu perkembangan emosi yang dasar kita bangun. Yang kedua, rajin mengekspresikan bahasa cinta. Dalam seminggu seberapa sering panjenengan menggunakan jempol ini atau ini? Atau ini? Ini atau ini? Coba dihitung. Kenapa? Anak-anak usia dini tadi kan dia dalam tahap membangun rasa bersalah. Kalau kita belum apa-apa sudah begini atau begini tanpa sebab, dia akan menganggap bahwa saya salah, saya gagal, saya jelek. Jadi nggak boleh kita banyak menggunakan itu. Tapi apa? 1, gunakan yang namanya word afirmasi. Apa? Sampaikan ucapan semangat, pujian, kasih sayang. Jangan pelit untuk itu. Di anak-anak usia dini itu mereka dimasukkan hal-hal yang berupa penguatan. Bun, aku bagus gak tampil kayak tadi? Nah kayak gini tadi saya sebenarnya pengen lihat. Ketika anaknya, oh dia menang aku kalah. Orang tuanya, menang. Atau gak apa-apa sayang udah usaha, yuk kita coba lagi. Nah itu sebenarnya contoh pembelajaran. Ketika anak mengatakan, bun aku tampilnya bagus gak tadi? Keren kok nak, yang penting adek udah usaha. Yang penting sudah usaha. Jadi penguatan kata-kata kita itu usahakan menggunakan kalimat-kalimat positif. I love you, sayang, sukses untuk ujian hari ini. Itu yang kadang sederhana tapi kita lupa. Ya kan? Hari ini mari kita masukkan dan ekspresikan bahasa cinta itu langsung. Anak-anak usia sekarang mereka akan selalu mengingat Bapak dan Ibu. Sebagus-bagusnya kita, contoh saya tuh sampai langsung gelap. Anak saya yang cowok itu kalau misalnya dia tahu matematika terus dia bilang gini, aku inget loh dulu bunda pernah ngajarin aku pakai penggaris, cetar gitu. Langsung, padahal sudah
lama. Ternyata itu masih berbekas. Itu makanya bahasa cinta itu masih harus terus, mumpung masih kecil begini terus. Jangan berikan yang negatif. Karena luka batinnya itu lama banget Bapak dan Ibu, ayah dan bunda. Kemudian yang berikutnya, quality time. Nah inilah yang tadi saya bilang, pengasuhan itu nggak perlu waktunya sampai seharian jalan-jalan ke mall. Enggak, 30 menit bersama tapi tidak ada gadget, tidak ada TV. Sekedar ngobrol, gimana nah hari ini bahagia nggak sekolahnya? Tadi adik bunda lihat, adik kok pulang sekolah sambil nyanyi-nyanyi. Ada apa? Ceritain dong, ceritain. Biar dia cerita. Waktu bersama, quality time, bukan quantity time. Oke? Jadi saya katakan maksimal 30 menit sehari. BKKBN itu sekarang lagi mensosialisasikan makan bersama. Mau pagi, siang, sore, atau malam, itu adalah waktu untuk pengasuhan. Jadi Bapak Ibu gak ada alasan lagi, istilahnya saya bekerja dari pagi sampai jam 5. Berarti makan malam dong bareng, 30 menit aja kok, quality time. Gitu ya. Ya kalau pas ada bonus tahunan bolehlah ajakin jalan-jalan ke tempat wisata, dipersilahkan. Terus yang ketiga, biasakan untuk saling memberi penghargaan. Mau hadiah fisik dalam bentuk hadiah, bentuk kado boleh. Mau bentuk jempol boleh. Senyum. Jadi anak saya main basket, dia terjelungkup tuh, terus saya bilang, langsung dia, semengkrok kepalanya kan. Baru itu langsung kalah, bengkak semua. Padahal tadi udah lari lagi, tapi baru bengkak semua. Nggak apa-apa. Biar dia luapin emosinya baru habis itu. Tapi adik sudah berusaha. Itu kita berikan hadiah penghargaan. Kemudian tunjukkan tindakan melayani. Nah ini dia. Jadi di anak-anak usia dini paling bagus jangan malu. Sesekali panjenengan glendotan bunda-bunda sama suami di depan anak boleh kok. Anak saya kalau kami lagi minggu kan kebetulan kami ketemunya cuma Sabtu, Minggu, Senin. Biasanya saya glendotan terus mereka anak saya yang lagi cie. Nanti gak lama suami saya ambilin minum. Jadi itu akan jadi contoh kenapa ketika suami saya tidak ada di tempat, anak saya yang kadang saya pulang kantor tiba-tiba, bunda haus? Minum nak? Minum bun. Adik bawain minum loh. Dan tanpa sadar itu menjadi bentuk sebuah kebiasaan apa? Keluar beli es krim, dia ingat kakaknya padahal kakaknya enggak nitip. Kenapa? Tindakan melayani itu masuk berawal dari contoh dari orang tua. Oke ya bun ya, jadi bahasa cinta itu enggak cuma kata, tapi harus aksi nyata. Yang paling berat adalah contoh nyata. Kadang kita malu. Kadang saya di mobil, suami saya nyetir, saya pijitin sampingnya. Nggak lama besoknya anak saya mijitin suami saya. Jadi gitu-gitu. Kadang mijitin saya kalau pas lagi nyetir jemput dia pulang sekolah. Capek bunda. Ternyata kita nggak usah minta, tapi kalau kita pernah nyontohin, anak itu akan melakukan tindakan melayani yang sama. Jadi contoh itu penting. Nah, selanjutnya jangan pelit dengan sentuhan fisik. Elus kepalanya sebelum tidur. Yang tadi saya bilang, momen yang paling bagus untuk yang namanya hypnoparenting adalah ketika anak masuk di gelombang theta. Bukan yang ngorok ya, kalau suami kita ngorok itu gelombang mega. Omega itu udah gak inget apa-apa. Nah itu udah gak masuk. Bapak ibu mau papa besok gaji serahkan semua, gak akan masuk. Gak akan masuk. Tapi kalau pas bapak ibu suaminya masih gini, terus ayah, terus tangannya diginiin, naikin terus dia gini, turun. Nah itu masukkan. Keinginan ibu masukkan.
Ya, Bapak mulai hati-hati nih kayaknya tidurnya ya. Wah, nah setiap hari Bunda tidur duluan aja lah, Bunda tidur duluan, takut dihipno soalnya. Tapi memang gitu, pas suami kita tidur terus gitu. Jadi suami yang soleh ya, sayang keluarga. Tapi pas jangan yang sudah mulai, tapi cowok itu paling cepat masuk gelombang omeganya soalnya. Wah, udah cepet banget. Belum 1, 2, 3 sampai 10 sudah langsung rock. Makanya susah menghipnotis suami sebenarnya pada saat tidur. Karena langsung masuknya omega. Tapi anak kita diakhiri dengan Al-Fatihah sambil tiup ubun-ubunnya. Khususon ila Ahmad Bima Izzul Haq bin Koko Swasono Al-Fatihah. Dah ditiup. Insya Allah. Itu hipno parenting yang bisa kita lakukan sederhana. Sentuhan fisik. Hipno parenting masuk teta, oke? Kemudian selanjutnya adalah seperti sekarang. Panjenengan memasukkan anak panjenengan ke PAUD terpadu An-Nur. Ini adalah peran pendidikan. Tapi kembali lagi, kenapa family gathering diadakan? Goalsnya adalah bahwa peran pendidikan bukan hanya peran guru, melainkan super team. Dan yang paling bagus adalah super team di keluarga. Bagaimana super team dalam keluarga? Jangan sampai di depan anak bapak mau belok kanan, ibu belok kiri. Itu terungkap di depan anak. Gitu loh. Nah, kalau itu ras terkuat terbumi Kak. Ya kan Bapak. Tapi apa? Sebelum tidur usahakan quality time untuk ngobrol. Ya, kemarin kakak itu begini, mau les ini. Tapi kok Bunda lihatnya kakak kalau les ini kok sepertinya kakak masih separuh ya, mau ngambil yang ini atau yang ini. Jadi apa? Besok ayah ngomongnya juga sama dengan yang Bunda sampaikan. Jadi jangan berdebat di depan anak. Kalaupun misalnya suami kita terlanjur salah, berarti Bunda harus punya kode. Apa kodenya? Biasanya saya kodenya apa? Saya ambil air minum. Ya, minum dulu ya. Nah, pas suami saya minum, saya selimur ke anak saya ngomong yang lain. Suami kan gampang lupa. Udah selesai, habis itu udah ngomongin yang lain lagi tuh. Nanti malam baru saya bilang, ya tadi tuh Bunda gak begitu setuju, ayah udah ngomong kayak gini, soalnya Bunda udah ngomong sama kakak kemarin begini. Kan karena saya long distance marriage ya, jadi suami gak tahu kalau saya sudah pernah ngomong seperti ini. Nah itu, jadi cara kita untuk mencari komunikasi klik itu ke kita. Kenapa? Super team, bagi peran kita. Jangan menyalahkan suami di depan anak dan begitu juga sebaliknya. Tapi emosi ya Mbak Fe, yang gini. Tingkatkan sabar, turunkan standar. Ya toh? Masih belum? Lihat cermin 227. Masih dongkol? Masa depan sukses. Ya kan? Sukses dunia, sukses akhirat toh. Nggak bisa, nakodanya mau ke sana, kita mau ke kiri, nggak masuk ya. Nah, sehingga izin Yanda dan Bunda akhir dari ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini bahwa bagaimana kita berperan sebagai ayah dan bunda untuk mengoptimalisasikan pengasuhan dan pendidikan. Maka ketika berkomunikasi dengan anak usia dini, apa itu? Usianya 36 bulan sampai 72 bulan, basic dasar. Ketika mau menyampaikan sesuatu, jangan manajemen by pokok Tapi apa? Gunakan rumus ini. Kesannya kok kayaknya ribet ya. Ribet kalau tidak terbiasa. Apa sih rumusnya? Ketika Bunda dan Yanda ingin menyampaikan sesuatu, memberitahu anak kita, jangan dulu ke impact-nya dia. Apa tadi? Gak boleh main ke situ loh. Gak boleh. Tapi apa? Sampaikan apa yang Bunda rasakan, ketika, saat apa, dan Bunda ingin apa, dan karena apa.
Itu harus disampaikan sampai segitunya anak usia dini. Karena mereka tadi tahapnya apa? Lagi mengasah inisiatif, betul nggak? Kita mau buat tanggung jawab, muncul rasa bersalah yang lebih ada sebab akibat, maka kita pun berkomunikasinya harus kayak gini. Contohnya misalnya, Bunda sedih loh kalau adik teriak. Bunda lebih senang kalau adik ngomongnya nggak usah teriak-teriak. Jadi kita mengatakan sedihnya kita karena apa membuat kita sedih, kita pengennya anak seperti apa, karena apa yang kita harapkan dari anak. Jadi kemarin anak saya, ya karena memang dari kecil kami sudah biasa ngomongnya seperti ini ya. Meskipun kelas 5 kemarin dia meng-capture salah satu TikTok ada tulisannya ANJ. Ya kan? Tapi padahal sebenarnya bukan menyebut, tapi dia bilang aku berhasil melawan atau berlari melebihi lari ANJ itu. Terus saya capture, Dek, Bunda sedih loh melihat adek ada kalimat ini. Bunda seneng kalau media sosial digunakan untuk hal-hal yang memotivasi. Tapi itu bukan toksik Bunda. Iya sayang, tapi Bunda sedih mendengarnya, membaca itu. Oke, aku hapus sayang. Jadi nggak usah langsung, adek apa maksudnya ini? Tapi kita jelasin dulu, kok aku sedih ya ketika aku membaca tulisan itu ya. Kenapa? Karena bagiku media sosial itu untuk hal yang positif, nah itu dijelasin. Anak kita misalnya yang tadi, main terus mematahkan tanaman orang, ya kan? Kalau kita misalnya mau kalimat yang positif, jangan yang negatif bisa. Bunda seneng loh kalau adik bertanggung jawab ketika main di taman orang ikut menjaganya. Bunda senang kalau misalnya adik bisa bertanggung jawab. Kalimatnya seperti itu. Itu rumus yang harus mulai dilatihkan ketika berkomunikasi dengan anak usia dini. Jangan terbiasa langsung ke akhir. Ojo mainkan oleh, oh no. Mereka kebingungan, mereka lagi pas mencari kenapa, akibatnya apa, itu dia. Jadi pengasuhan dan pendidikan dalam parenting dengan bahasa cinta, maka bangun komunikasi yang efektif. Sampaikan perasaan Bunda dan Yanda, kenapa? Karena Bunda dan Yanda ingin dia melakukan apa. Itu dia. Dan yang terakhir, pengawasan yang harus kita bangun untuk anak usia dini adalah disiplin yang positif. Artinya apa? Kitalah yang menjadi role model. Kalaupun kita ada hukuman. Jadi kalau saya tuh kadang suka kaget nyetir gitu. Terus ada orang tiba-tiba belok, kucing, langsung anak saya gini, Bunda mulutnya, nah kayak gitu. Oh ya maaf ya nak, maaf kaget ya Bunda. Kita boleh, kita langsung minta maaf, memberikan contoh. Kalau saya salah saya minta maaf. Jadi disiplin yang positif itu merata, tidak hanya untuk anak. Ayah salah, Bunda salah, minta maaf dulu. Jadi saya pernah juga mungkin saking capek, lupa dengan tingkatkan sabar, turunkan standar. Terus saya masuk ke rumah mukanya masih jelek. Ah, gini. Bunda senyum. Oh iya nak, iya senyum. Maaf ya Bunda hari ini capek. Maaf banget. Bunda boleh istirahat sebentar? Sampaikan. Dan dia akan mengerti, langsung main sama temannya keluar rumah supaya tidak ganggu bundanya yang lagi istirahat. Sampaikan rasa kita. Yang terkadang kita itu tidak terbiasa dengan itu kan. Rasanya kok anak seusia ini apa ngerti? Sangat ngerti, karena tadi perkembangan emosi dia itu adalah inisiatif, muncul tanggung jawab dan rasa bersalah. Maka kita harus menunjukkan perasaan kita. Dan bagaimana menguatkan karakter anak? Kesimpulannya, 1, jadi teladan ayah dan bunda. Yang kedua, selalu menyisipkan pesan moral dan memberi penjelasan tentang karakter positif tadi.
apa yang kita rasakan, kita pengen apa untuk anak. Jadi jangan langsung glek anak salah, glek harus begini, glek harus begitu tanpa memberikan alasan. Jangan ragu. Kamu itu kemarin sudah diomongin, sekarang itu jangan sampai ngomong gitu. Kenapa? Anak usia dini itu butuh pengulangan. Selalu diingatkan. Ya, nanti setelah dia usianya di atas usia kelas 6 SD baru dia akan masuk yang namanya usia yang namanya dia sudah memahami tentang aturan yang baik buruk. Tapi kalau sebelumnya ingetin terus. Selalu berikan apresiasi, jangan ragu memberikan koreksi, tapi juga jangan pelit untuk jangan pernah tidak konsisten. Kita mengatakan, tapi kita tidak melakukan, itu nggak baik, anak bingung, gitu, ya. Kita bilang nggak boleh main HP di atas meja makan, taunya meja makan pun kita bawa HP dengan alasan apa? Kerja. Nah, seperti itu. Maka yang selalu saya katakan konsisten. Tetap ikuti perkembangan zaman, makanya termasuk itu. Saya kok bisa tahu anak saya istilah cesmek, cemek, terus toksik misalnya. Oh sudah ya. Selalu dukung anak. Cek. Dan di mana? Cek. Kita menggunakan jempol kita itu jangan pelit. Yes, oke. Dan selalu beri kesempatan aktivitas anak. Anak saya sekarang kebetulan masuk klub basket. Padahal sebelumnya apa? Waktu PAUD ikut karate. Weh, nggak mau karate kalau belum lengkap belinya. Weh, udah beli lengkap. Alhamdulillah 2 hari keluar. Habis itu futsal, nggak mau ikut futsal kalau nggak pakai sepatu futsal. Cari sepatu futsal. Alhamdulillah seminggu, ya dah. Bulu tangkis, wah, karena teman-temannya kan banyak wah, raket beli, sepatu beli, alhamdulillah 2 bulan, mau marah, nggak apa-apa, itu sebuah eksplorasi anak. Toh juga dengan gitu dia punya pengalaman, apa? Tentang tanggung jawab, berarti adek, betul ya, udah nggak lagi kan? Oke, sekarang pas basket, bunda cuma ngasih modal 1 sepatu basket. Kalau adek pengen sepatu basket kayak teman-teman, tabung uang adek. Alhamdulillah sekarang dia jualan di sekolahan supaya pengen beli sepatu basket. Itu karena apa? Pengalaman sebelum-sebelumnya sudah kita penuhin. Dia belum bertanggung jawab tapi kita kasih masukan. Kayak gini ya, udah bunda ini. Sekarang adek kalau mau basket sudah seneng, sudah 1,5 tahun masuk klub basket, sepatu 2 dia beli sendiri dari uang angpau lebaran sama jualan stick, kadang jualan kartu, mainan gitu ya di sekolahan. Jangan batasi aktivitas anak hanya karena anak masih dalam proses coba, support saja gitu. Dan terakhir, apakah semua lancar tanpa drama? Tentu tidak mungkin, nggak mungkin Mbak Fe, nggak mungkin. Iya, tapi satu hal, waktu anak itu tidak akan kembali, betul? Dan kita pun tidak bisa tahu kapan waktu kita berakhir. Sehingga saya ajak bersama dan untuk saya pribadi, mari jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Berikan apa yang bisa kita punya. Tanamkan apa yang menjadi warisan yang tidak akan habis. Kalau harta bisa habis, betul nggak? Tapi karakter tidak bisa habis. Caranya jadilah mulai dari teladan, komunikasi efektif, bagaimana menerapkan disiplin yang positif, supaya pastikan kita tidak menyesali bagaimana usia kita berakhir. Yanda dan Bunda, satu hal saya selalu katakan, rumah yang megah
mobil yang mewah nggak akan bisa kita bawa di sini. Tapi anak yang soleh, anak yang memiliki karakter dan iman, yang akan membawa kita ke surganya. Lelah itu cuma sementara. Paling dia cuma sampai kelas 6 SD loh. Setelah itu SMP dia akan sibuk dengan teman-temannya, betul? Terus kenapa kita mengeluh? Seperti lagu Opik ini mengingatkan kita, termasuk saya. Pastikan kita tidak menyesali bagaimana kita menghabiskan usia. Panggilan sayang kita setiap pagi itu tidak akan lebih dari sampai dia kelas 6 SD. Tapi kalau kita panggil dia dengan sentakan, makian di pagi hari, hancur. Berangkat sekolah dia bisa saja mencari perhatian dengan mengganggu temannya. Berawal dari rumah. Mari Yanda, Bunda, lelah pasti, capek iya, tapi surga itu nyata. Sehingga mari hari ini, seperti lagu Opik, bila waktu telah memanggil, teman sejati hanya amal. Mari kita beristighfar dalam hati kita bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau sadarkan bahwa sesungguhnya lelahku, sakitku, insya Allah berbuah manis dengan takdirku, yaitu anak-anak yang soleh dan soleha. Kuatkanlah langkahku ya Allah, luruskanlah niatku, genggam erat tanganku dan suamiku dan pasanganku untuk bisa membawa anak-anak kami ke jannah-Mu. Hari ini Yanda dan Bunda, yuk, kalau memang berat, istighfar terus. Setiap pagi, saya kebetulan lagi di masa yang berat, jadi saya memang pagi itu nggak cuman tapi apa, nganter anak sekolah saya nyetir sambil istighfar. Istighfar. Kuliah S3, punya perusahaan, suami jauh, anak besar-besar, berat. Tapi satu, tidak ada masalah yang besar karena ada Allah yang maha besar. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yanda dan Bunda, yuk angkat tangan Yanda dan Bunda sebelah kanan, tepuk pundak teman sebelah kanan. Yang tidak ada tepuk tangan, Yanda gabung Yanda, nanti sendirian gak enak. Tepuk pundaknya ya. Oke, tadi kan udah kenalan kanan kiri, minta izin ya. Yuk tepuk pundak teman-teman Yanda dan Bunda. Ingat ya, mulai hari ini kita harus lebih ikhlas menyerahkan semuanya karena Allah Ta'ala. Tetap positif, tetap solutif, selalu kuat ya Yanda dan Bunda. Biar sukses bro, sukses dunia akhirat. Tangan kiri dibalis. Iya ya. Terima kasih Yanda dan Bunda. Mulai hari ini kita harus
saling menguatkan, saling mengingatkan. Insya Allah semua yang kita lakukan menjadi ladang amal kelak. Tetap bahagia bro. Dan hari ini dan kedepannya, yuk kita bangun kebahagiaan dari keluarga kita. Tepuk tangan dong. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.